Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast kisah kentut. Dikisahkan bahwa suatu hari para sahabat sedang berkumpul di masjid, lalu terciumlah bau kentut di antara mereka, sehingga membuat para sahabat tidak tahan dengan bau tersebut. Salah seorang dari mereka berdiri dan berkata, "Barang siapa yang kentut, silakan bangun." Hening, tak seorang pun berdiri. Ketika datang waktu Isya, mereka berkata, "Orang yang kentut pasti akan berwudu setelah ini." Orang itulah yang kentut. Setelah itu, para sahabat menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang keluar. Masih seperti tadi, tak ada seorang pun yang beranjak dari tempat duduknya. Mungkin malu. Lalu Bilal bangun untuk mengumandangkan azan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Tunggu dulu, aku belum batal, tapi aku hendak berwudu lagi." Lalu para sahabat pun ikut berwudu dan tidak diketahui siapa yang kentut waktu itu. Kisah 2. Usai salat asar di Masjid Quba, seorang sahabat mengundang Nabi beserta jamaah untuk menikmati hidangan daging unta di rumahnya. Ketika sedang makan, ada tercium aroma tidak sedap. Rupanya di antara yang hadir ada yang buang angin. Para sahabat saling menoleh. Wajah Nabi sedikit berubah tanda tidak nyaman. Maka tatkala waktu salat maghrib hampir masuk, sebelum bubar, Rasulullah berkata, "Barang siapa yang makan daging unta, hendaklah ia berwudu." Mendengar perintah Nabi tersebut, maka seluruh jamaah mengambil air wudu dan terhindarlah aib orang yang buang angin tadi. Wah. Kisah 3. Kisah tentang menjaga perasaan saudara seiman pun juga terjadi pada seorang ulama, yaitu Syekh Abdurrahman Hatim bin Alwan. Beliau merupakan salah satu ulama besar di Khurasan pada zamannya, dikenal dengan Hatim al-Asyam yang artinya Hatim Situli. Suatu hari ada seorang wanita yang datang menemui beliau, namun tanpa sengaja ia kentut dengan suara yang cukup keras. Wanita itu salah tingkah, menahan malu. Lalu Syekh ini berpura-pura tuli dan meminta si wanita itu mengulangi pertanyaannya. Dengan sikap sang Syekh, wanita itu pun merasa sedikit lega. Ia mengira sang Syekh benar-benar tuli. Lalu mereka bicara dengan saling meninggikan suara. Wanita itu hidup selama 15 tahun. Setelah kejadian tersebut, selama itu pula Syekh Hatim pura-pura tuli hingga wanita itu meninggal. Ia tak pernah tahu kepura-puraan beliau. Ketiga, kisah di atas menceritakan bagaimana seharusnya seorang muslim menjaga kehormatan saudaranya, bukan malah menertawakannya atau menyebarkan aibnya. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad bersabda, "Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat." Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya.